The best radio station yang pada yang sini Buan 105 Raw FM, your lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Raw FM dan juga warga kota Padangsi Dempuan. Apa kabar Anda di malam hari ini yang mungkin sudah selesai sholat tarawih ya? Aduh, semoga di amal kita di hari ini mendapatkan berkah tentunya untuk kita semuanya. Dan kita sudah ada di formasi pukul 21 di menit ke-12. Wanda akan menemani ruang dengarkan Raw dan ada satu narasumber cantik kita di depan Wanda tentunya, yaitu dengan dosen UIN Syahada, yaitu dengan Ibu Yeni Hairina Lubis. So kalau gitu langsung kita sapa dulu ibunya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu di malam hari ini? Alhamdulillah. Koreksi sedikit, Yeni Hairani. Oh, Hairani. Oke. Hairani ya? Oke, Lubis. Hairani. Oke, Ibu dengan Ibu Yeni Hairani Lubis ya. Oke ya. Itu dia ya rekan Raw, Wanda dan Ibu Hairani, Ibu Yeni yang akan menemani ruang dengarkan Raw 1 jam ke depan tentunya di sini. Dan kita bakalan berbincang-berbincang di sini ya. Dan dengan tema kita ini apa Ibu di malam hari ini? Sains dan Al-Quran. Oke, tema kita di malam hari ini yaitu tentang sains dan Al-Quran. Tentang sains dan Al-Quran. Kenapa sih Ibu memilih tema sains dan Al-Quran, Bu? Oke, kita tahu bahwa sains dan Al-Quran. Nah, ini momen yang tepat sekali untuk saat ini di mana kita sedang bersuka cita ya. Iya, di bulan suci Ramadan. Benar. Nah, di mana kita tahu bahwa Al-Quran sendiri Allah turunkan di bulan Ramadan, ya kan? Tepatnya oleh mayoritas ulama berpendapat tepatnya di hari ke-17 Ramadan yang kita kenal dengan Nuzulul Quran. Iya. Gitu. Nah, kaitannya dengan sains apa gitu? Iya, itu kan menarik sekali ya benar. untuk kaitannya membahas. dengan sains apa gitu? Iya, sains dengan Al-Quran. Nah, karena ada Al-Qurannya tepat dengan momen Ramadan seperti ini, yuk sok diangkat aja seperti itu. Gitu ya. Dan kalau dihubungkan dengan sains dan Al-Quran itu apa sih Bu? Maksudnya gimana? Apa hubungannya dengan sains ke Al-Qurannya gitu? Nah, di sini nanti kita baru kenal dulu nih Al-Quran. Al-Quran itu? Ya, Al-Quran itu kan seperti kita sebutkan tadi bahwa turunnya di bulan Ramadan, seperti itu, gitu. Nah, ayat pertama yang turun itu apa? Al-Fatihah. Itu surah pertama setelah Al-Quran dibukukan. Surah pertama yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Alaq, ayat pertama hingga kelima, gitu. Dimana lafaznya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya bacalah. Iya benar, baru inget nih. Bacalah. Aktivitas apa tuh yang pertama kali diperintahkan Wanda? Baca, maksudnya aktivitas gimana sih Bu? Membaca. Iya, kita memang kata harus kerjanya membaca, itu apa? Membaca gitu ya. Nah, membaca itu apa? Aktivitas ngapain sih membaca? Kamu membaca itu untuk apa sih? Supaya lebih tahu. Bener, gitu. Nah, di sini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Bahwa aktivitas membaca ini harus dengan menyebut nama Allah, gitu, dalam upaya untuk mendekatkan diri kepadanya, gitu. Lanjut ke ayat kedua gitu ya. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Di sini Allah langsung menginformasikan manusia itu Allah ciptakan dari segumpal darah, begitu. Kemudian di ayat ketiga Allah menyuruh kembali Iqra warabbukal akram, membaca lagi, dan disandingkan dengan apa? Dengan sifatnya, Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, seperti itu. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajari manusia dengan perantaraan kalam. Nah, kitab suci yang ditulis dengan perantaraan kalam, yang juga merupakan firman Allah itu apa? Kitab suci Al-Quran, gitu. Al-Quran. Jadi kitab pertama yang harus dibaca oleh seorang muslim adalah
Al-Qur'an gitu. Kitab wajib pertama yang harus dibaca setiap muslim itu mestinya Al-Qur'an memang begitu. Nah, dari sini juga kemudian ayat kelimanya, allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya, seperti yang disampaikan Wanda tadi, untuk mengetahui seperti itu. Nah, Allah mengajari manusia untuk mengetahui dari yang belum diketahuinya melalui aktivitas membaca kalamullah Al-Qur'an maupun membaca sunnatullah gitu. Sunnatullah itu apa sih? Sunnatullah itu lebih ke ketetapan Allah yang terjadi di alam semesta gitu. Nah, disinilah kemudian kita berbicara tentang sains gitu. Karena sains itu apa? Kita definisikan dulu nih. Sains itu kalau secara arti kata itu berasal dari bahasa Latin yang artinya pengetahuan gitu. Namun bisa diklasifikasikan nih sifat dari sains itu sendiri, bahwa sains itu ada dibagi dua jenis. Yang pertama physical sciences dan yang kedua life sciences, di mana physical science itu termasuk fisika, astronomi, geologi gitu. Dan kimia pun masuk di physical sciences atau ilmu fisik gitu. Iya, ilmu fisik. Nah, kedua tadi apa? Life sciences, ilmu hidup. Nah, inilah masuk biologi, mikrobiologi, zoologi gitu ya, yang membahas terkait dengan anatomi dan fisiologinya seperti itu. Nah, kedua ini Al-Qur'an sebagai kalamullah, dan kemudian tadi kita ada istilah sunnatullah, ketetapan Allah yang terjadi di alam semesta, atau bisa kita singkat aja sebut hukum alam hukum gitu. alam. Nah, itu terdiri dari ayat-ayat Allah gitu, bahwa ayat-ayat Allah itu apa sih gitu, bukan hanya yang ada di dalam Al-Qur'an gitu, bukan hanya Al-Fatihah ayat 1 sampai sekian gitu ya, Al-Baqarah ayat 1 sampai sekian gitu. Tidak hanya itu, tetapi ayat-ayat Allah itu apa? Ayat-ayat Allah itu semua yang ada di alam semesta ini beserta isinya. Berarti bintang, matahari gitu ya. Semua adalah ayat-ayat Allah. Berarti secara definisi ayat Allah itu apa? Tanda-tanda kebesaran Allah gitu. Dengan kita melihat ciptaannya, inilah tanda-tanda kekuasaannya Allah, tanda-tanda eksistensinya Allah, seperti itu. Nah, disinilah kemudian kita masuk sains tadi kan. Nah, membahas terkait dengan ilmu alam semesta. Nah, oleh Kerin Danson kalau tidak salah tahun 1989 dia mendefinisikan bahwa sains itu masuk ke dalam sistem memahami ilmu pengetahuan, sistem untuk memahami alam semesta melalui observasi dan eksperimen terkendali gitu. Jadi dalam teori-teori sains itu tentunya melalui segenap atau serangkaian metode saintifik, metode dari proses pengamatan, kemudian pengumpulan fakta dan data seperti itu ya, merumuskan dugaan sementara yang kita biasa sebut dengan merumuskan hipotesis gitu. Kemudian kita menganalisis data yang dikumpulkan tadi, menguji hipotesis yang diduga sebelumnya, kemudian kita menarik kesimpulan nih. Nah, di menarik kesimpulannya ini nanti apakah sesuai dengan hipotesis yang kemudian jadi teori ataukah tidak sesuai, maka akan kita ulang lagi tuh ke tahapan yang sebelumnya. Bisa dengan mengumpulkan data dan fakta yang lebih akurat mungkin gitu, atau menganalisis data tadi yang lebih mutakhir gitu ya, atau merumuskan kembali hipotesis yang semula diduga awalnya gimana gitu, penyebabnya apa gitu, dugaan sementara gitu. Demikian hingga ditemukan suatu kecocokan gitu, hingga akhirnya menjadilah dia teori, menjadilah dia hukum gitu. Nah, disinilah kemudian peran dari sains itu sendiri. Nah, seperti pertanyaan pertama dari Wanda, apa sih hubungannya sains Al-Qur'an, seperti itu tadi ya. Nah, udah kita bahas nih Al-Qur'an, ayat pertamanya ini gitu. Sedemikian Allah memperhatikan untuk menuntut ilmu gitu ya, membaca supaya mengetahui ya Bu ya. Betul. Kemudian sains sudah kita paham ya secara definisi bagaimana
pengklasifikasiannya apa aja gitu, kemudian secara sistemnya dari observasi hingga eksperimen terkendali seperti itu. Nah, tiba saatnya kita di hubungan antara sains dengan Al-Quran ini gitu. Nah, sains dan Al-Quran ini hubungannya bahwa Allah sudah menyeru tuh di dalam Al-Quran untuk memperhatikan dan mengkaji alam semesta. Dalam Al-Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Apa itu, Wanda? Al-Ghasyiyah ayat 17 hingga 20 itu yang gimana? Afala yanzuru wa ilal ibil kaifa khuliqat. Afala yanzuru ilal ibli kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan? Nah, di sini dikasih trigger nih, dikasih iya kan, dipancing nih. Pancing nih, misalnya kayak berarti kayak gunung itu ciptaan Allah, gitu. Matahari itu ciptaan Allah. Ya, gimana gitu dia diciptakan? Iya, gitu. Siapa yang menciptakannya? Iya gitu. Diajak nih kita berpikir. Kalau kita tuh ya sama anak-anak, apa ya Dek di dalam situ? Dia jadi penasaran dong, dicari tahu gitu ya kan. Ini juga seperti itu. Ayat pertama, ayat 17 tadi kan, maka apakah mereka tidak memperhatikan ilal ibili kaifa khuliqat, bagaimana unta ia ciptakan gitu ya. Kemudian wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan kepada langit bagaimana ia ditinggikan. Nah, dikasih clue gitu, langit ditinggikan gitu. Ditinggikannya bagaimana ya gitu. Kemudian ada lagi gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan gitu. Pada ayat selanjutnya kan wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi bagaimana ia dihamparkan gitu. Nah, di sini di-trigger nih kita, dipancing kita untuk berpikir, diajak kita untuk memperhatikan. Bagaimana kita memperhatikan, bagaimana kita ingin tahu, kemudian kita mencari tahu nih, belajar tuh gitu. Gitu. Nah, kemudian ayat selanjutnya yang terkait dengan menyeru, seruan Allah itu adalah di ayat Al-Ankabut ayat 20, yang artinya berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya gitu. Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi di sini dimancing lagi Wanda. Perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia. Nah, kan kita cari manusia itu terciptanya bagaimana sih untuk menjadi manusia? Seperti Wanda sebelumnya kan nggak ujuk-ujuk langsung gede gitu ya. Gitu. Nah, dan perhatian sains terhadap perhatian terkait dengan sains di dalam Al-Quran itu bahkan lebih dari 750 ayat Wanda bercerita tentang sains gitu. Ya, gitu. Bahkan ada satu referensi, sedangkan yang lain hanya sekedar 150 terkait satu topik gitu misalkan ya. Nah, untuk sains sendiri Allah menyebutkan atau memperhatikan sebanyak lebih dari 750 ayat gitu. Nah, kemudian yang terakhir nih Pamungkas, terkait hubungan antara sains dan Al-Quran ini gitu, bahwa temuan-temuan sains di akhir abad modern ini kan kemudian menjadi evidence, menjadi bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Kalau Anda sendiri ada nggak pernah tahu gitu, biasanya banyak tuh yang muncul di IG story kita atau viral, apalagi Ramadan kayak gini gitu ya, berita tentang yang ada di Al-Quran sudah terbukti seperti itu. Contohnya apa aja tuh misalkan? Contohnya apa? Contohnya yang ditemukan yang ditemukan di akhir abad ini, misalkan sederhananya terjadinya siang dan malam, misalkan bagaimana kemudian siklus air hujan gitu ya, atau bahkan apa misalkan yang paling besar kayak tadi saya mengatakan bagaimana kemudian Wanda seperti ini, sebesar ini gitu ya. Kan berarti Allah langsung gitu. Nah, di dalam Al-Quran sendiri Allah sudah menyebutkan tuh tahapan-tahapannya bahkan gitu, yang kemudian oleh ilmu pengetahuan terbuktinya atau teruntutnya step-step atau terjadinya manusia itu, bentuk-bentuk manusia dari mulai paling kecil gitu sampai untuk kemudian sementara dengan tahapan-tahapannya itu kan setelah penemuan alatnya kan.
Sementara penemuan alat itu kan tidak lebih dahulu dari turunnya Al-Qur'an. Iya, Gitu dan ya. berarti tentang sains ini semuanya ada dalam Al-Qur'an ya, Bu ya? Iya, benar gitu. Di antaranya yang pertama yang paling besar di sini kita bisa angkat terkait dengan terciptanya alam semesta. Pernah nggak sih Wanda terpikir alam semesta itu memang begini nggak sih? Atau Ya awalnya pernah gimana? juga sih Bu, kayak Mm-mm. bener nggak sih Allah yang ciptain ini gitu. Mm-mm, Kayak gunung dari mana sih itu apanya? Mm-mm. Kayak air yang kita minum itu airnya dari mana sih Iya gitu. gitu. Jadi kita tuh pengen tahu gitu loh Iya. sebenarnya terbersit itu kan Iya. pertanyaan itu gitu. Nah, kalau untuk alam semesta lah misalnya yang paling besar yang bisa kita bahas terkait ini kan, bahwa terciptanya alam semesta ini tuh kalau dari segi ilmu pengetahuan sejarahnya ada dua nih teori yang paling besar, Wanda. Yang pertama steady state theory, bahwa apa adanya alam semesta ini tuh memang dari awalnya seperti ini gitu. Seperti Wanda, gimana sih alam semesta ini gitu tadi Iya. ya. Kalau menurut teori yang pertama tadi steady state theory itu, ya alam semesta ini dari awalnya memang begini. Iya, dari gitu. awalnya memang gini. Tapi kalau menurut agama ya ini kan pasti diciptakan gitu. Nah, itu teori pertama secara Iya. ilmu pengetahuannya. Kemudian kan ilmu itu tentatif ya, terus berkembang gitu ya. Nah, kemudian muncullah teori kedua. Inilah yang kemudian yang paling kuat berdasarkan fakta dan data gitu ya, dengan temuan-temuannya gitu yang dikenal dengan Big Bang Theory. Pernah dengar mungkin Big Bang Theory? Mungkin gitu. kali ini ya Bu ya. Karena Wanda orangnya ekonomi Oh, sebenarnya gitu. kuliah. Jadi kalau ke IPA mungkin agak Udah kurang. udah lama juga nggak, Iya. bukan familiar gitu Iya, ya, bukan bukan kata yang familiar. familiar gitu ya. Iya. Nah, kalau Big Bang Theory ini terlebih kepada teori yang menyebutkan bahwa asal muasalnya semua itu tuh berasal dari suatu ledakan dahsyat gitu, Big Bang gitu. Big besar, Iya, Bang benar. itu ledakan Iya. gitu. Jadi, nah ternyata dari temuan itu tuh kan sekitar tahun 1920-an gitu oleh seorang fisikawan Edward Hubble namanya. Dia dari penemuannya, dari pengamatannya, mengamati benda langit, dia melihat suatu perpindahan objek pengamatannya yang demikian signifikan dari suatu waktu ke waktu selanjutnya gitu. Yang kemudian dia menyimpulkan ada pergeseran antara satu titik ini. Yang ini kemudian kan mematahkan yang steady state theory itu tadi, yang menyebutkan dia stay aja gitu loh, diam aja, statis aja gitu kan. Kalau ada perpindahan berarti kan dia bergerak gitu. Nah, kemudian oleh penemu selanjutnya, oleh ilmuwan selanjutnya, Lemaitre kalau nggak salah nama penemunya itu di tahun 1931 tuh. Kemudian dia makin menguatkan yang ditemukan oleh si Hubble tadi, bahwa setiap waktu antar benda angkasa itu, alam semesta itu semakin menjauh gitu. Yang dalam proses penelitiannya itu kemudian dia runut kronologi mundur, paham nggak? Kronologi mundur. Jadi dia mundurkan tuh, bagian kalau kita melihat ke alur maju ya, iya. ya makin jauh. Kalau mundur makin mendekat, semuanya partikel-partikel itu makin dekat hingga pada akhirnya bertemu di satu titik yang disebut dengan atom purba. Berarti awal dari semuanya itu kan atom dalam purba. satu titik ya. Pada zaman purba ya. Bukan, beda lagi zaman purba, Wanda. Titik purba namanya. Gitu. Partikel satu titik purba gitu ya. Nah, dari situ berarti dia dari satu kan, dari titik itu kan, titik yang berpadu itu yang kalau kronologi mundur tadi, paham ya sampai di sini. Nah, kalau itu dijadikan misalkan teori setelah penemuan alat, kemudian berkembangnya ilmu pengetahuan. Nah, ternyata sudah ditulis dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an sudah berbicara terkait itu. Contohnya di dalam surah Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dahulunya suatu yang padu. Jadi dia merupakan suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan keduanya. Nah, disitulah dia tadi, kalau dalam teori Big Bang, disitulah ledakan dahsyat tadi. Dipisahkannya dengan kekuasaan kami, kata Allah gitu ya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup
maka apakah mereka tidak juga beriman gitu. Nah, Iya. jadi pengetahuan itu ujung-ujungnya nanti menguatkan iman enggak gitu. Iya. Yang belum beriman jadi beriman enggak? Iya, benar banget sih. Ujung-ujung nanti ke sana terus ya kan. Baru kemudian ada tadi yang ilmuwan tadi kan tadi katanya menjauh, saling menjauh, berarti kan meluas gitu ya. Dalam Iya. Al-Qur'an sudah disebutkan bagaimana di situ, Wanda? Dalam surah Az-Zariyat ayat 47. Artinya apa di situ? Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Bener. Iya, Jadi Ju. Allah tuh udah menyebutkan kan gitu. Nah, kalau dari satu evidence ini aja kita tuh harusnya sudah makin takut gitu ya. Iya, makin takut ya bahwasanya semua itu kebesaran Allah Iya gitu. bener, makin yakin gitu bahwa Al-Quran itu tuh benar-benar kalam Allah gitu ya, bukan dongeng atau karangan manusia. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW yang dituduhkan oleh orang-orang yang mengingkarinya seperti itu. Nah, banyak lagi evidence lain gitu ya, temuan-temuan lain. Ada yang bagaimana gunung ditegakkan. Kenapa sih gunung-gunung itu dalam Al-Quran disebut sebagai pasak ya gitu? Apa sih pasak? Apa pasak? Paku ya, Iya benar. ditancapkan gitu Supaya lebih tahan gak sih? bener, Iya. pakai supaya lebih kokoh gitu ya Iya. kan. Al-Quran menyebutnya seperti itu gitu. Nah, dari segi ilmu subsurface gitu ya, ilmu kebumian yang mempelajari terkait dengan subsurface gitu kan, alam di bawah permukaan bumi gitu, bahwa terbentuknya gunung itu memang seperti yang gambar yang dilihat Anda mungkin. Iya, mungkin agak Jadi dia ini. itu hasil dari lelehan partial melting gitu, lelehan dari suatu lempeng samudra yang kemudian naik menunjam ke lempeng benua gitu, yang kemudian lelehan tadi dia mau ngumpul hingga jadi dapur magma yang kemudian lama terkumpul, lama-lama dia akan eksplosif gitu. Gimana? Letus gitu. Iya. Nah, jadi kan dari terciptanya itu, terbentuknya itu tuh dia kan makin menunjam tuh ke bawah, makin kokoh gitu ya jadinya. Nah, dalam surah berapa itu tadi ya yang menyebutkan bahwa dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar ia tidak guncang bersama mereka. Nah, seperti bilang Wanda, agar dia kokoh gitu. Iya, memang pertama disebut kami ciptakan sebagai pasak gitu ya. Kemudian dia selanjutnya disebut bahwa Allah menciptakan gunung yang kokoh itu agar tidak guncang bersama mereka gitu. Dan banyak lagi terkait ini pun, banyak lagi, nggak cukup nih gitu. Terkait ini karena udah masuk ke spesialis ilmunya gitu. Banyak yang terkait dengan temuan-temuan gitu. Dan ini kalau pertemuannya siapa sih Bu salah satu ilmuwan yang meneliti salat? Nah, di sini tuh yang meneliti terkait selat Gibraltar ya. Iya, gitu. Gibraltar. Nah, di situ terkait apa? Bertemunya dua jenis air yang berbeda. Iya, berbeda. Gitu ya. Jadi itu di sekitar tahun 1926. Nah, oleh seorang oceanografi. Oceanografi itu apa? Ilmuwan yang mengkaji terkait dengan samudra, tentang kelautan gitu. Jadi beliau di sekitar tahun itu meneliti terkait dengan bertemunya bertemunya dua air yang berbeda tapi tidak bercampur, tidak bersatu ya. Sementara kan kalau bertemunya laut itu gitu, itu tepatnya di laut Mediterania dengan laut Atlantik, nah bertemu gitu. Tapi itu kan udah ribuan tahunnya mereka bertemunya di selat itu gitu ya. Harusnya kan jadi lebih identik dong, baik dari bobotnya, baik dari keasinannya gitu, kadar garamnya, salinitasnya gitu ya. Kemudian sifat fisik lainnya itu mestinya sama dong kalau udah lama bertemu gitu kan, bercampur gitu. Tapi ternyata tidak. Nah, ternyata si Jacques Cousteau ini, namanya Jacques Cousteau ya. Jacques Cousteau seorang oceanografi asal Prancis, bercerita ke seorang profesor muslim. Nah, oleh profesor muslim ini gini, itu sudah disebutkan loh dalam Al-Quran gitu, ditunjukkan nih ayatnya gitu ya.
bahwa Allah menciptakan dalam surah Al-Mu'minun gitu. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari bukan. Itu surah berapa sih yang tadi? Oh, surah Al-Furqan, maaf. Surah Al-Furqan ayat 53. Artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan. Dan ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan di antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Jadi ada lagi satu ayat surah Ar-Rahman ayat 15-20 yang artinya dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Dan tidak bertemu ya. Dan tidak bertemu gitu. Nah, ditunjukkan seperti itu dan Masya Allahnya dengan itu dia memeluk Islam. Masya Allah gitu. Ternyata ini salah satu kebesarannya Allah. Benar gitu. Dan beliau menyebutkan seperti ini kurang lebihnya. Ini nyata bukan perkataan manusia katanya, karena beliau sendiri baru meneliti di saat itu gitu ya. Dengan aktivitasnya gitu, mencari apa sih yang terjadi di antara dua laut yang bertemu tapi nggak nyatu gitu. Oke. Dan ternyata itu salah satu kebesaran Allah ya Bu ya. Benar sekali. Dan tadi berarti banyak ya kayak hubungan sains itu memang benar-benar banyak ya Bu, mulai dari ada bertemunya kayak ada gunung gitu. Pengetahuan alam itu ternyata ada semuanya di Al-Qur'an gitu. Dan oke deh rekan Rau, tapi jangan khawatir ya, kita masih lanjut lagi, tapi kita iklan dulu, istirahat dulu sebentar. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105 Pro FM, Your Lifestyle. 105 Pro FM, Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidempuan. Ya rekan Rau, masih bersama Wanda di sini dan dengan Ibu Yeni ya yang menemani ruang dengar Anda dan masih dalam tema sains dan Al-Qur'an. Oke Bu, ini dalam tema sains dan Al-Qur'an nih. Dan bagaimana sih Bu Al-Qur'an dalam memberikan dorongan untuk pengembangan ilmu pengetahuan? Bagaimana tadi? Bagaimana Al-Qur'an dalam memberikan dorongan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan sains? Oke, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa Allah sudah memperhatikan atau menyuruh manusia untuk memperhatikan dan mengkaji alam semesta gitu. Dalam ayatnya gitu, yang pertama tadi Al-Ghasyiyah gitu ya. Kemudian dalam Al-Ankabut juga ayat ke-20 bahwa kita di-trigger tuh gitu. Dan kemudian seperti kita ketahui bahwa Allah memuliakan derajat para ulama gitu. Jadi dari situ aja kan sudah Allah beri clue-nya nih gitu. Jadi sudah ada dorongannya ya. Gitu ditunjukkan gitu kan, Allah memuliakan derajat orang yang berilmu gitu ya. Dan orang yang sedang menuntut ilmu dihukumkan apa? Seorang yang jihad ya gitu. Disitulah jihadnya dia, menuntut ilmu gitu. Dan apa sih Bu, apakah pernah nih ilmu sains itu bertentangan dengan Al-Qur'an Bu? Nah, kalau selama di zaman modern ini gitu. Kalau untuk kalau ilmu pengetahuan itu kan berdasarkan nalar manusia, aktivitasnya manusia gitu. Yang kemudian ada nih cocok sekali dengan pertanyaan Wanda gitu. Kadang ada tuh yang nyentil gitu ya. Kalau cocok itu mah cocokologi gitu ya. Cocokologi aja gitu. Nah, poinnya bukan di situ sebenarnya gitu. Disinilah nanti akan berfungsi iman gitu. Gitu. Jadi kembali ke iman ya Bu ya? Iya, ingat gak sih ada sejarah terkait dengan terjadinya Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian besoknya oleh kafir Quraisy datang marah-marah atau menemui sahabat Nabi Abu Bakar gitu. Sahabatmu bilang dia pergi ke Palestina gitu ya dalam satu malam, kemudian dia melakukan Mi'raj gitu ya dalam satu malam loh gitu katanya. Istilahnya seperti itu sederhananya ya gitu. Nah, oleh Abu Bakar menyebutkan seperti ini, kalau Nabi Muhammad yang berkata seperti itu, saya percaya gitu. Jadi di sini yang berfungsi apa dulu? Iman. Yakinnya dia itu dulu. Harus ada gitu. keyakinan ya Bu ya. Nah, kemudian di sini kita tidak beriman dengan buta gitu, tapi kita mencari ilmunya gitu. Sedemikianlah
baru iman lurus gitu. Tapi dicari ilmunya gitu. Harus dampingi dengan ilmunya, sebagaimana tadi seperti pertanyaan Wanda, gimana sih dorongan Allah untuk menuntut ilmu gitu ya. Iya. Jadi memang harus berilmu gitu, tidak hanya ujuk-ujuk mengaku beriman gitu Ibaratnya ya. kembali ke awal, harus membaca supaya Iya, lebih tahu gitu. benar. Eh, Jangan mengaku beriman tapi malas cari ilmu gitu. Kan Iya, itu iya. sudah mengingkari satu perintah Allah gitu ya. Kita kan didorong untuk mencari tahu begitu. Nah, kalau tadi ada nggak sih yang nggak sesuai? Tentu dong ada. Namanya juga proses mencari kebenaran gitu ya. Jadi bisa ketemu pada belum terbukti gitu misalkan gitu. Atau istilah cocokologi ini gitu. Cocokologi ini kan istilahnya kalau diilmiahkan memang mencocokkan dulu, menduga dulu. Tadi kan ada dalam tahapan dugaan sementara. Jadi kita duga dulu nih, baru cocok nggak dengan dugaan kita. Kalau cocok dengan dugaan kita, jadilah dia teori. Nah, dengan melalui serangkaian menguji hipotesis, menganalisis data yang dikumpulkan gitu ya. Apakah kemudian kesimpulannya cocok dengan dugaan tadi atau enggak gitu. Kalau enggak cocok, kembali ke tahap sebelumnya gitu. Ya itu jawabannya Wanda. Ada enggak sih? Jelas ada, karena kan manusia juga Iya yang ya, apalagi mungkin di zaman modern sekarang ya Bu, pasti mungkin banyak pertentangan gitu gitu. tentang mungkin ada hal-hal yang mungkin yang tidak patut ditiru atau mungkin yang sudah melanggar batas gitu Bener ya. gitu. Jadi manusia itu kan baharu ya, ciptaan, tentu Iya. punya keterbatasan Iya. gitu. Jadi kalau kita terlalu menuhankan isi kepala ini tuh ujung-ujungnya itulah nanti yang lari yang belok istilahnya gitu. Iya benar Maka ya. harus ada iman nih yang mengendalikan itu semua gitu. Boleh kita Iya. berpikir, boleh kita mencari tahu, tetapi itu tadi pegangan kita. Karena bisa nih, saya seringkali menyampaikan ke mahasiswa bahwa bertambahnya ilmu itu bukanlah suatu tujuan gitu, tapi dia bagian dari proses gitu. Hingga pada suatu istilah saya menyebutnya konsekuensi ilmu pengetahuan. Jadi begini, bertambahnya ilmu itu hanya akan mengerucut kepada dua konsekuensi, satu di antara dua konsekuensi, tidak ada di antara kedua itu. Apa itu? Pertama, bertambahnya ilmu seseorang itu konsekuensinya dia semakin dekat dengan Robnya gitu. Itu konsekuensi pertama. Yang kedua, justru ia semakin menjauh gitu. Jadi tidak ada di antara kedua itu gitu. Apakah ilmu kita bertambah, kita semakin dekatkah dengan Rob kita, ataukah semakin jauh gitu. Jadi kalau misalkan ada nih yang bilang, saya memang nggak makin dekat sih, tapi setidaknya aku nggak makin jauh gitu. Itu tidak benar gitu. Hanya ada satu di antara dua konsekuensi tadi. Nah, kitalah yang memilih. Kan bertambahnya ilmu gitu, terciptanya alam semesta. Oh iya ya, Allah sudah menyebutkan, memang benar ya gitu kan. Gitu. Bertambah ketakwaan itu, bertambah upaya kita untuk semakin dekat dengannya gitu. Atau contoh tadi ilmuwan itu yang dulunya non muslim gitu ya, kemudian dia kembali ke Islam dengan jalan apa? Dengan jalan ilmu pengetahuannya tadi, dengan temuannya tadi gitu, dengan hasil penelitiannya tadi. Itu berarti dia bagian dari yang mendekat dengan Robnya. Kita sebutnya kembali gitu ya, kembali kepada Berarti Islam. Bu, berarti kalau Al-Quran ini bisa dikatakan ya sebagai pengetahuan ilmiah. Iya, dan iya benar, sedemikian ilmiahnya Al-Quran itu gitu. Dan kedudukan Al-Quran terhadap sains ini berarti sangat lebih tinggi dong. Iya dong. Iya, karena Dan berarti pedoman. semua apa yang ada di sains itu pertama awalnya dari Al-Quran dan dibuatlah dengan materi mungkin sekarang anak sekolah sains, ilmu pengetahuan alam gitu ya. Jadi Gitu. seperti tadi kita mendefinisikan bahwa sains itu kan dalam pengertian ilmu pengetahuan ya gitu. Sementara Al-Quran itu kitab sucinya gitu ya, Iya. gitu. Jadi sudah berbicara terkait dengan ilmiah. Kan Al-Quran itu tidak hanya berbicara ilmu pengetahuan aja gitu. Ada hukum, ada sejarah gitu. Semuanya gitu sudah disebut dalam Al-Quran. Oke Bu, jadi yang terakhir nih, untuk pertanyaan terakhir, kesan dan pesan Ibu
tentang tema yang sudah kita perbincangkan di malam hari ini untuk rekan Rawa FM di mana saja yang mendengarkan ini, Bu. Iya. Nah, seperti tadi ada yang istilah konsekuensi ilmu pengetahuan ya. Kamu makin dekat nggak atau malah makin jauh dengan bertambahnya ilmu kamu? Karena kalau ke ilmu aja banyak yang lebih berilmu tapi tidak beriman. Jadi jangan gitu. sok berilmu gitu ya. Ada juga Jangan yang sok sok tahu berilmu. gitu. Bener, banyak kayak gitu. Nah, kemudian dari itu semua kan evidence, bukti-bukti sains yang ternyata dalam Al-Quran sudah disebutkan 1400 tahun yang lalu gitu ya, bahwa akan menggiring kita kepada kenapa kita diciptakan gitu, akan mengerucut kepada istilah dalam ayat Al-Quran seperti ini kan, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, gitu Allah sebut gitu. Gitu firman Allah gitu dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Nah, dengan kita sudah menerima itu, alasan kita diciptakan tadi, kemudian kita akan lebih memahami arti dari sesungguhnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam gitu. Jadi itu ujungnya akan ke sana. Jadi ibaratnya saya ini ujung-ujungnya ke agama juga gitu ya. Apapun ujungnya, iya, ujungnya kan pasti kita akan keimanan. kembali Iya, ke Allah gitu ya. Jadi ya kembali ke sana gitu. Di bagian manapun kita berperan, sebagai apapun kita berperan, Wanda tetap sebagai kembali, penyiar gitu. iya. Bagaimana Wanda mendekatkan diri ke Allah gitu. Iya. Bagaimana saya bagian dari pendidikan gitu. Bagaimana kita mendekatkan, bagaimana kita syiarnya gitu. Ya kembali ke Allah, akan kembali. Oke, rekan terus begitu ya. Itu perbincangan kita tentang sains dan Al-Quran, dan ternyata apa yang kita seperti gunung, apa segala macam ilmu pengetahuan alam semesta yang ada di dunia ini itu adalah ciptaan Allah, dan kita ujung-ujungnya akan kembali bersama Allah. Jadi intinya kita harus tetap lebih taat lagi pada agama ya Bu ya. Benar. Itu inti dari cerita ini. Jadi gitu supaya lebih tahu juga dan banyak membaca supaya lebih tahu apa yang ada dalam dunia ini, dalam alam semesta tersebut. Dan untuk mengakhiri ini, Ibu mau salam-salam dulu nggak nih? Apa ya, lebih ke mengajak yuk kita belajar sains gitu. Yuk kita, bahwa sains itu tidak hanya untuk orang-orang yang doyan IPA. Iya. Bahwa semua harus tahu, karena kan manusia ini memiliki pemikiran yang kompleks ya. Iya, gitu. benar. Jadi kalau di kampus itu ada ilmu alamiah dasar gitu. Jadi semua jurusan itu mengambil mata kuliah itu ilmu alamiah dasar, natural science-nya harus tahu harus gitu. tahu Terciptanya ilmu kita bagaimana iya. gitu, terciptanya kita awalnya gimana sih, terus bagaimana sih terbitnya matahari gitu, terjadinya siang dan malam. Tidak harus kita masuk ke spesialis itu, tapi kalau mau masuk ke dalam situ kan lebih bagus lagi bagi yang memang concernnya di situ, dia fokus ke sana gitu. Fisika mungkin, iya boleh. Adris fisika, Iya. Syahada Padang Sidimpuan sudah ada. Gitu. Jadi ada juga kan sains yang lain di kampus. Dan untuk hal-hal seperti itu, bagaimana kita mendekatkan ke ketauhidan itu nanti. Jadi bedanya nanti dengan kampus umum bagaimana gitu. Bidang kedalaman kajiannya dan luas kajiannya. Oke, mungkin itu aja ya rekan Raw di malam hari ini. Dan Wanda juga mau pamit undur diri karena tugas Wanda sudah selesai sampai di sini. Mohon maaf bila mungkin ada kata yang salah atau mungkin pengulangan kata dari kita berdua. Dan akhir kata dari kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye bye rekan Raw.